warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Ketim Cakrawala dari Puskominfo Indonesia. Alhamdulillah saya sudah berada bersama Abah Gumai dan Bang Maman Piul dan Ken dan Abah Ajis. Ya Abah, gimana nih Bah? Ke depan untuk generasi muda. Untuk generasi muda apa ya? Sebenarnya kreativitas sekarang itu lebih gampang gitu ketimbang seniman-seniman seperti seniman. Kalau kita berbicara tentang seniman zaman dulu dengan sekarang itu sangat berbeda jauh. Kalau sekarang yang kira-kira nggak terlalu apa ya, asal viral, naik ke Facebook, naik ke Twitter, naik ke YouTube, media, ke website, udah tidak ada yang bisa menghentikan, langsung sukses itu sebenarnya nggak sulit. Kalau zaman dulu kan pakai proses. Saya kan banyak teman-teman, saudara-saudara yang mau jadi penyanyi atau apa. Beliau apalagi kalau nggak mempunyai power yang kuat, kalau tidak mempunyai dana yang kuat, tidak mempunyai jaringan sistem yang kuat, susah. Nah, contoh kalau ini zaman dulu ketika ya kayak kita aja mungkin recording kan masuk ke dapur rekaman. Kalau zaman dulu harus tempat yang benar-benar sepi. Gak bisa sekarang itu diedit kayak sekarang. Bener gak Pak? Zaman dulu satu kaset itu lewat, ada gangguan sedikit selesai. Harus ganti baru lagi. Gulung itu nggak mungkin. Kalau zaman sekarang kan bisa potong, di-cut, kan? Itu zaman sambung. analog. Nah sekarang seperti itu, kemudahan itu luar biasa. Tinggal sekarang anak muda sekarang itu gimana berkreativitas, menggapai masa depan itu tidak sulit. Nah itu, karena apa? Ditunjang oleh teknologi zaman sekarang. Untuk publikasi tidak sulit lah, banyak contoh. Nah, orang daerah datang ke Jakarta bikin konten, dia meledak. Kita nggak tahu siapa dia. Bahkan seumuran anak saya, udah terkenal ini si Pak. Padahal kita pun nggak tahu. Kalau dulu untuk nanjak karir seperti Bang Iwan Fals, mungkin berdarah-darah dulu, begitu kan? Bang Mama. Nah, yang lain juga seperti itu. Makanya kalau untuk anak muda, jauhi model narkoba, kenakalan remaja, penyakit-penyakit masyarakat yang kira-kira merugikan, jauh hindari. Nah, itu. Mungkin itu. Mantap Bah. Alhamdulillah kan di Puskominfo juga kita sekarang sudah ada Bang Maman Piul. Beliau bukan siapa-siapa lagi Bang. Dari tahun 70-an sudah berjuang di tarik-tarik suara. Nah, zaman-zaman analog beliau sudah menguasai, dan di era digital juga beliau menguasai gitu Pak. Oke, Bang Maman Piul, dengan bertemu dengan Bapak Gumai selaku Ketua Puskominfo Indonesia, kita akan memproduksi lagu-lagu yang boleh Abang ceritain sedikit dong. Jadi terima kasih buat Abah Gumai. Sama-sama. Yang sudah kita bisa langsung bertemu ya. Jadi kebetulan saya membuat komunitas. Komunitas itu adalah komunitas musik parlemen jalanan. Artinya KMBJ ya bersingkat. Nah ini tujuannya sebenarnya adalah bagaimana yang seperti tadi bilang sama Abah Gumai, anak-anak muda itu harus berkarya. Harus berkarya, dan disinilah zaman yang paling mudah. Tidak seperti kita dulu. Kalau dulu kita mau latihan band aja, kita bawa ampli sendiri. Kita misalnya mau ngumpul di rumah Abah Gumai gitu, kita bawa, kamu pegang gitar, bawa gitar. Ini kita beli gitar sendiri, beli ini sendiri. Tapi kalau sekarang cukup dengan latihan 1 jam 50.000 sudah bisa latihan. Udah itu apa? Mungkin saya potong sedikit. Suara pas-pasan pun sekarang bisa. Kalau dulu harus bener, harus bening gitu kan. Jadi kalau dulu tidak ada yang namanya edit. Ya. Jadi kalau dulu memang the real itu adalah pita analog. Jadi kalau misalnya suara itu false, ya kan? Nah itu mau nggak mau sampai berapapun harus tidak false. Gitu. Jadi memang lebih dulu tuh betul-betul kita merasa bahwa kita berjuang menjadi seorang artis itu berat sekali gitu loh. Nah dengan kemudahan digital sekarang, media sekarang, ya jangan loyo, jangan loyo ya, jangan loyo. Tetap semangat untuk bagaimana caranya menciptakan sebuah lagu, ya kan? Terus dia berkarya, musik atau apa itu, apapun juga mudah.
sangat mudah sekali sekarang. Jadi istilahnya apalagi media YouTube ya, YouTube ataupun apa itu sangat misalnya. Tapi persaingannya memang persaingan tetap seperti zaman dulu sama persaingannya. Apalagi sekarang persaingannya sangat ketat sekali. Yang upload 1 juta upload, kira-kira ini yang ditonton siapa? Kan gitu. Tapi makanya itu saya bilang karya itu harus lain daripada yang lain. Nah kalau misalnya lagu ya, lagu pun ada 2, Bagus Mai. Ada lagu yang sifatnya niaga, komersial. Ada sekarang juga ada lagi YouTube yang sifatnya indie label, di mana dia memperlihatkan kemahiran dia. Misalnya ada salah satu kawan kita dia bermain gitar dengan finger steel-nya, ya kan? Nah itu karya yang hebat, sukses. Walaupun itu sifatnya indie label. Tapi ada juga yang misalnya mencipta lagu khusus buat niaga musik. Jadi ada 2 kategori, niaga musik dan indie label gitu. Nah makanya itu kami ini KMPJ itu bagaimana caranya menciptakan supaya dia dikenal oleh masyarakat, si pencipta itu. Misalnya pencipta pemula ya, lagunya bagus, terus ceritanya bagus, karyanya bagus, kenapa kita tidak angkat? Gitu. Nah itu yang kita angkat, makanya itu kami mengajak kaula muda, generasi muda, bagaimana caranya, ayo kita sama-sama bergabung menciptakan karya-karya untuk bangsa ini. Kira-kira gitu Bagus. Oke, alhamdulillah obrolan dari Om Maman Prio dan Abah Gumai sepakat untuk berkarya gratis tanpa dipungut biaya. Puskominfo bersama KMPJ bersatu. Oke, kayaknya nggak seru juga kalau aneh nggak wawancarain Abah Ajis ini. Nah, Abah Ajis buat generasi muda apa nih Abah Ajis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya dengan kondisi seperti ini, apalagi Abang Maman Pio, terus Ketua Puskominfo yang sudah bersatu seperti ini, kesempatan bagi anak muda semakin mudah. Nah untuk anak muda kenapa tidak? Tetap semangat. Tuh, mantap semangat kan gitu. Mungkin itu aja ya. Oke, Abah Ajis di sini juga kan abang kita nggak sendiri nih. Kebenaran orang yang sibuk, Mbak. Ya. Saat produksi, saat apa, ini adalah saudara kita, Ken Gabriel. Pesan-pesannya apa? Untuk generasi muda saat ini ya kan, yang paling pertama ya kan ya, jauhin narkoba. Harus itu pertama itu merusak semuanya. Biar pikiran sehat gitu. Ya. Biar pikiran sehat. Dan kedua, apabila generasi muda, putra putri bangsa Indonesia yang ingin berkarya, apalagi memiliki sebuah karya, boleh kirim ke kita gitu. Dan juga bisa juga dikirim ke Puskominfo Indonesia. Kok bisa ya kan? Bisa, sama siapa saja silakan gitu. Jadi memang benar-benar kita ini apa ya? Karena gini, sebuah lagu tanpa promosi, tanpa media itu tidak ada artinya. Gitu. Jadi, Artis pun tanpa media itu bukan jadi artis, jadi arca. iya, betul. Cukup. Oke, akhirnya pada malam hari ini kita sampai juga di penghujung acara. Saya Kiting Cakrawala yang bertugas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Oke, bungkus.